Gimana nih menghadapi suami yang egois, suami mau menang sendiri. Jangan-jangan suaminya juga merasa begitu, cuman dia nggak ada salurannya saja. Gimana menghadapi istri yang mau menang sendiri, gimana menghadapi istri yang egois. Kan boleh jadi suami juga sebetulnya punya keluhan itu, ya. Kan sebetulnya kalau taruhlah suami kita tuh sibuk banget, pulang malam, masih ada kesempatan kok menjelang tidur kita buka obrolan. Tapi harus asik loh syaratnya. Karena kalau obrolan kita nggak asik, suami kan juga nggak mau, udah capek pilih diem. Tapi coba kalau obrolan dengan kita itu asik, walaupun capek dia akan bertahan loh sampai malam, ya. Jadi kita jangan menuduh dulu ya suaminya egois, jangan-jangan kita juga dituduh oleh pasangan kita, saya tuh juga punya pasangan yang egois gitu ya. Ingat ya bahwa sadar atau tidak sadar kita sedang mentransfer suatu nilai kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu akan menonton kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita melayani suami, bagaimana kita menghormati suami gitu. Sementara suami kan harus menjadi qawwam, harus menjadi pemimpin, harus menjadi ayah yang dihormati, maka bantulah juga dia. Laju, sarana belajar untuk para ibu. Mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan yang sampai di meja Laju tentang seorang istri menghadapi suami yang mau menang sendiri, ya. Gimana nih menghadapi suami yang egois, suami mau menang sendiri gitu ya. Jangan-jangan suaminya juga merasa begitu, cuman dia nggak ada salurannya saja. Gimana menghadapi istri yang mau menang sendiri, gimana menghadapi istri yang egois. Kan boleh jadi suami juga sebetulnya punya keluhan itu, ya. Kita aja yang punya saluran untuk menyampaikan ini ke teman-teman atau ke guru gitu. Tapi boleh jadi kan suami juga punya perasaan yang sama. Nah, oleh karena itu ya Bunda semuanya, gimana kita selalu berusaha untuk memperbaiki komunikasi dengan pasangan. Bukan sekedar memperbaiki, tapi meningkatkan kualitas semakin baik gitu ya. Kita selalu memanfaatkan waktu-waktu kebersamaan kita dengan pasangan itu untuk ngobrol. Tapi enggak, suami saya itu pendiam, suami saya itu kalau di rumah itu diam gitu. Sebetulnya saya curiga loh gitu kalau ada katanya suaminya kalau di rumah dia diem saja. Padahal saya tahu banget ya, karena beliau juga sama-sama aktivis dakwah, itu kalau di luar cerewet banget tuh suaminya. Jadi saya bertanya-tanya, kok bisa ya kalau dia di tengah-tengah kawannya, di tengah-tengah kita ketika ngobrolin dakwah, dia tuh cerewet banget gitu. Ya, tetapi kenapa bersama keluarganya, bersama istrinya dia jadi pendiam? Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena yang perlu dipertanyakan, ada apa gitu, ya. Dan itu saya menemukan beberapa kasus-kasus yang seperti itu gitu. Oleh karena itu, nah ini pentingnya kita selalu meningkatkan kualitas komunikasi. Kita harus mengenal betul pasangan, kebiasaan-kebiasaan pasangan itu seperti apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Karena kalau laki-laki kan tidak selalu mengungkapkan apa yang dirasakannya. Nah, ini seorang istri, itu kita yang harus sensitif melihat body language ya, melihat body language pasangan, melihat raut wajah pasangan. Kita tuh sebetulnya punya kemampuan kok untuk melihat ini suami saya nggak suka nih kalau saya begini. Nah itu harus dipertajam tuh ya. Kita tuh harus sensitif dengan segala gerak-gerik pasangan, dan kita harus punya kemampuan untuk menganalisa ini suami saya lagi senang atau tidak. Ini suami saya kalau saya ngomongin tema ini dia suka atau tidak gitu ya. Dan kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau cara berkomunikasi dengan sesama perempuan dan cara berkomunikasi dengan laki-laki itu berbeda. Nah, itu harus kita pelajari gitu. Setahu saya ya,
Karena saya kan ada anak laki-laki, ada menantu laki-laki, suami ya juga gitu kan. Kita pelajari ya kan, bagaimana sih sebetulnya cara berkomunikasi dengan laki-laki ini gitu. Laki-laki itu kan nggak suka terlalu dikepoin gitu ya. Mas dari mana? Ketemu sama siapa? Tadi makan siang apa gitu. Jadi nggak suka juga suami itu diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau baru pulang. Nah kadang-kadang istri itu juga tidak sensitif dengan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh pasangan. Kita tidak mau tahu cara berkomunikasi yang disukai oleh pasangan kita tuh seperti apa. Kadang istri tidak mau tahu gitu. Jadi percayalah ya kepada teman-teman semuanya, para bunda, bahwa bukan kita saja kok yang sedang berjuang untuk memahami kondisi suami. Boleh jadi pasangan kita juga tengah berjuang untuk mau memahami kita gitu. Ya kan belum tentu gitu kalau kita menganggap bahwa suami tuh diem gitu. Diem tuh kadang-kadang diemnya suami bukan damai. Daripada ribut aku mendingan diam gitu. Jangan sampai aja gitu kita dalam kondisi begitu gitu. Daripada ribut mendingan saya diem gitu. Kan nggak asik banget gitu kalau kita di posisi menjadi istri yang seperti itu gitu ya. Maka ini loh, tataplah matanya, pelajarilah gerak bibirnya, kapan dia suka, kapan dia tidak suka gitu. Dan kita itu kalau ngobrol dengan suami itu harus ada ditingkatkan kecerdasannya. Suami itu kan pasti suka ngobrol dengan perempuan-perempuan yang cerdas gitu ya, wawasannya luas gitu. Makanya Umi kan di belajar menjadi ibu ini, di Laju ini selalu menekankan kepada para ibu-ibu, para bunda ya, teman-teman semuanya untuk yuk mau baca, yuk mau belajar, yuk mau meningkatkan kualitas diri kita agar kita tuh diajak ngobrolnya juga asyik. Ingat loh, anak-anak itu kan nggak SD aja, nanti dia SMP, SMA, kuliah. Ketika anak-anak kita sudah kuliah, dia berkembang juga wawasannya gitu ya. Kita harus tetap menjadi teman yang asyik untuk diajak ngobrol gitu. Nah suami kita di sana mungkin dia teman-temannya juga berkembang. Nah, suami kita mungkin punya teman yang seru-seru gitu sehingga dia bisa berlama-lama di kantor, bisa berlama-lama dengan komunitasnya. Harusnya dia juga mau berlama-lama ngobrol dengan kita. Kan sebetulnya kalau taruhlah suami kita tuh sibuk banget pulang malam, masih ada kesempatan kok menjelang tidur kita buka obrolan. Tapi harus asik loh syaratnya. Karena kalau obrolan kita nggak asik, suami kan juga nggak mau, udah capek pilih diem. Tapi coba kalau obrolan dengan kita itu asik, walaupun capek dia akan bertahan loh sampai malam ya ngobrol, karena ngobrol dengan pasangan iya seru banget gitu kan kalau obrolan kita tuh berkualitas gitu. Jadi kita jangan menuduh dulu ya suaminya egois, jangan-jangan kita juga dituduh oleh pasangan kita, saya tuh juga punya pasangan yang egois gitu ya. Oleh karena itu saling kesepahaman ini penting, maka kita harus sering berdiskusi lah dengan pasangan. Jadi kita itu saling tahu apa yang disukai, apa yang tidak disukai, ya. Boleh itu lewat obrolan, boleh juga kita dengan cara ketika saya ngomong ini tuh dia tuh diem saja, berarti dia tidak suka dengan tema-tema pembicaraan yang seperti ini. Itu memang kita harus cerdas. Kalau kita mau harmonis, kalau kita mau punya pasangan yang asyik, dengan anak-anak asyik, ya memang kita harus belajar terus gitu. Kita tuh harus memperbaiki terus. Seperti gini deh, ketika kita mau rumah kita itu rapih, cantik, kan kita harus memperbaiki terus rumah, menata rumah, mengupdate gitu ya sesuai dengan gaya hari ini seperti apa, sehingga kita tuh betah di rumah. Ya masa rumahnya diperbaiki, ditata, sementara kita sendiri tidak menata pola pikir kita, tidak membangun konstruk berpikir kita, ya kita tidak menambah wawasan kita, sehingga ketika kita ngobrol kita juga nggak nyambung. Ya, ketika suami mau pergi kita bau bawang bekas bikin nasi goreng, ketika suami pulang kita masih kusut masai, diajak ngobrol nggak nyambung. Ya gimana kita mau menjadi teman, menjadi pasangan yang asyik gitu. Jadi itu sekali lagi Umi selalu mengajak kepada teman-teman semuanya, yuk kita perjuangkanlah yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan harapkan itu udah turun dari langit, bleg gitu kayak mukjizat. Itu udah semua harus kita perjuangkan, ya.
mawadah, rohmah, cinta, kasih sayang, keluarga yang harmonis, pasangan yang ideal itu sesuatu yang memang harus kita sama-sama perjuangkan gitu ya, sehingga kita malah tidak saling menuduh pasangan kita yang egois, pasangan saya yang pemarah gitu ya. Boleh jadi kan pasangan kita pun sedang berjuang bagaimana agar dia menjadi suami yang bertanggung jawab, bahwa dia berjuang juga untuk menafkahi keluarga yang tentu berhadapan dengan orang-orang yang sangat heterogen gitu. Jadi saling berhusnudon, saling memberikan uzur kepada pasangan. Berikanlah uzur, jangan-jangan dia lagi capek, jangan-jangan dia lagi pusing harus bayar cicilan gitu, sehingga kita memberikan uzur seluas-luasnya kepada pasangan kita, sehingga kita tidak mudah menuduh bahwa pasangan saya tuh keras kepala. Jangan-jangan yang bikin dia keras kepala itu karena kitanya ya gitu. Nah ini sih ya teman-teman semuanya, agar kita tentu saja pengen memiliki keluarga yang harmonis, yang asik, yang seru gitu ya. Karena kita punya tugas di rumah itu kan, selain kita menjadi istri, kita juga akan mendidik anak-anak, dan kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita gitu. Ingat ya bahwa sadar atau tidak sadar kita sedang mentransfer suatu nilai kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu akan menonton kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita melayani suami, bagaimana kita menghormati suami gitu. Sementara suami kan harus menjadi qawwam, harus menjadi pemimpin, harus menjadi ayah yang dihormati, maka bantulah juga dia gitu ya. Jangan gini juga, kok saya terus, kok istri terus yang harus berjuang. Kita sama-sama berjuang gitu ya. Dan bukalah diskusi dengan suami, sehingga apa yang menjadi tujuan bagi kita itu kita capai bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.